Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan update ikan predator yang kemarin sempat kena penyakit ya teman-teman. Ikannya terkena penyakit mata berkabut dan lepas lendir juga ya. Lalu ada sedikit bekas luka yang ditumbuh jamur kapas ya teman-teman, dan ada juga yang luka di mata dan tumbuh jamur kapas di mata ya. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya teman-teman, karena bisa membuat ikan kita jadi buta ya teman-teman. Dan oke, seperti apa ikannya sekarang setelah beberapa hari ya, saya coba kasih obat ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini dia ya ikannya yang sudah mulai mau aktif lagi berenang, dan untuk makannya sendiri sudah normal lagi. Dan yang paling parah ya di ikan ini sebetulnya ada bagian parahnya sendiri-sendiri ya teman-teman, atau semua ikan di sini memang parah tetapi gejalanya itu berbeda-beda ya. Yang pertama, teman-teman mungkin yang menonton video saya yang kemarin sudah tahu kalau ikan belida saya itu jamur kapasnya sedikit ya, tetapi dia lepas lendir sama CE ya teman-teman, atau mata berkabut ya. Dan untuk yang kedua, yaitu yang paling parah dulu ya teman-teman, dari yang paling parah itu yang kedua ada ikan Oscar ya. Nah, untuk ikan Oscarnya sekarang sudah aktif berenang ke kiri ke kanan lagi ya, dan sudah mulai jahil lagi ke ikan pacu ya teman-teman. Nah, itu ikan Oscarnya kenapa saya bilang parah, karena ikan Oscar ini yang paling banyak terkena jamur kapas ya teman-teman, dan di bagian mata juga ya. Dan sekarang sudah sembuh ya, walaupun memang belum sembuh total karena matanya saya lihat sedikit berkabut ya, yang sebelah sini ya teman-teman tuh masih berkabut, tetapi untuk sebelah kanannya yang ini itu sudah aman ya teman-teman. Dan kalau misalkan dibiarkan itu sudah pasti matanya akan habis, dan bukan buta lagi ya teman-teman, tetapi matanya akan hilang ya. Dan yang saya lihat juga di ikan ini memang bagian selaput paling luarnya itu pada mata si ikan Oscarnya ini sudah hampir rata sebelah teman-teman. Yang terkena jamur kapas kemarin itu selaput bagian luarnya itu rata, dan mungkin entah ini akan tumbuh lagi atau tidak, tetapi semoga bisa tumbuh normal lagi, atau walaupun tidak tumbuh, semoga saja ikan ini penglihatannya masih normal ya teman-teman. Dan kita lanjut ke ikan yang ketiga ya. Nah, untuk ikan yang ketiga ini lebih cenderung parah ke CE ya teman-teman, atau mata berkabut ya. Nah, matanya kiri kanan berkabut full putih, tetapi bukan jamur kapas ya teman-teman, hanya putih saja, tebal ya teman-teman. Kalau jamur kapas pasti kelihatan seperti kapas ya, tetapi kalau ini putih tebal seperti ikan lepas lendir, tetapi hanya di bagian matanya saja ya teman-teman. Dan untuk bagian jamur kapasnya ada sedikit-sedikit kemarin di bagian fin atas dan fin bawah, lalu sama di fin dayungnya ya teman-teman, fin kiri kanan bagian depan di dekat insang ya. Dan sekarang sudah full bersih, matanya juga sudah mulai jernih lagi, dan semoga tetap sehat ya teman-teman, tidak ada kendala yang lain lagi ya. Dan untuk kondisinya sekarang, untuk ikan yang dua ya teman-teman, ikan Oscar sama ikan pacu, saya sudah anggap
90% ya sehat, tetapi untuk ikan belida ini matanya masih sedikit berkabut, walaupun tubuhnya sudah tidak lepas lendir lagi ya teman-teman. Dan ini sudah mau makan juga, sudah rakus lagi semuanya. Dan mungkin teman-teman ada yang bisa melihat di tubuh ikan belidanya itu ada titik-titik seperti WS ya. Nah itu sisa-sisa jamur kapas kemarin bekas gigitan ikan Florida gar ya teman-teman, yang kebetulan malah lompat lalu mati ya. Dan saya tidak tahu lagi akan beli lagi atau tidak ya teman-teman, karena ya teman-teman mungkin sudah tahu beritanya ya, kalau ikan tersebut dilarang dan di peraturannya itu tidak boleh memasukkan, menjual, dan ya ada beberapa kategori ya teman-teman. Tetapi yang saya tahu di peraturannya itu kalau memelihara tidak ada ya. Tapi anehnya orang yang memelihara malah justru terkena kasus ya teman-teman. Dan saya turut prihatin juga untuk Bapak Piono ya namanya. Saya turut prihatin juga untuk kejadian yang menimpa Bapak Piono, dan semoga Bapak Piono diberikan kesabaran ya dalam menjalani masa tahanannya. Dan untuk kedepannya mungkin tidak ada lagi kasus seperti ini ya. Dan semoga teman-teman yang masih memelihara jangan sampai melepas liarkannya ke alam ya. Walaupun Bapak Piono juga tidak melepas liarkannya ke alam, tetapi saya tidak tahu apa yang membuat Bapak Piono sampai di penjara ya, yang mungkin lebih pantasnya hanya disita saja ya teman-teman. Kalau untuk saya sendiri mungkin saya lebih setuju kalau hanya disita saja, tetapi saya tidak tahu apa yang membuat Bapak Piono sampai di penjara ya teman-teman. Kita sama-sama doakan semoga Bapak Piono diberikan kesehatan, kesabaran, dan kekuatan ya dalam menjalani masa hukumannya ya teman-teman. Dan oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Dan kira-kira ikan apa lagi yang bisa saya tambahkan, karena di sini hanya ada 3 dan ada 2 ekor ikan lele yang saya pindahkan dulu ya teman-teman. Dan nanti ikan lele yang kemarin yang mati 1 ya, saya akan ganti lagi, saya akan beli lagi. Dan kira-kira ikan apa lagi yang bisa saya tambah di tank ini, silahkan tambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan oke, terima kasih ya buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.